warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen PT Kereta Api Indonesia. Pembicara pertama akan dibacakan oleh Farida Zakiatul Zahro, pembicara kedua akan dibacakan oleh Farhatun Nisa, pembicara ketiga akan dibacakan oleh Sifa Khairunisa, dan pembicara keempat akan dibacakan oleh Nur Ezalia. Latar belakang PT Kereta Api Indonesia atau Persero merupakan perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang jasa transportasi di Indonesia. Sebagai perusahaan BUMN, PT KAI memiliki peran ganda, yaitu sebagai agent of development dan perusahaan profitable. PT KAI memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan sarana transportasi publik, yaitu angkutan kereta api bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT KAI membutuhkan sistem pengendalian manajemen yang efektif dan terintegrasi. Sistem ini berfungsi untuk memastikan seluruh sumber daya perusahaan, baik manusia, finansial, operasional, maupun aset, dikelola baik oleh perusahaan secara optimal dalam mencapai sasaran strategis perusahaan. Selanjutnya ada profil PT KAI. PT Kereta Api Indonesia atau Persero merupakan satu-satunya badan usaha milik negara atau BUMN. Perkeretaapian ini di Indonesia, PT KAI sebagai perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara secara konsisten, menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan profesionalisme dalam mengelola menjalankan bisnisnya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Good Corporate Governance atau GCG di PT KAI sebagai suatu sistem dan struktur untuk mengatur bagaimana perusahaan dikelola bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya pembagian fungsi, hak kewajiban dan tanggung jawab pihak yang berkepentingan secara jelas, memberikan landasan untuk kepastian seluruh proses dan mekanisme dilakukan baik untuk mencapai tujuan perusahaan serta mencegah penyimpanan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi PT Kereta Api Indonesia Persero. Pertama, visi yaitu menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. Kedua yaitu misinya yaitu menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama, yaitu pertama keselamatan, kedua ketepatan waktu, ketiga pelayanan dan keempat kenyamanan. Tujuan PT Kereta Api Indonesia yaitu melaksanakan dan mendukung kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang transportasi dengan menyediakan barang jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk dapat melakukan ekspansi baik di pasar domestik maupun internasional di bidang perkeretaapian yang meliputi usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api, kegiatan perawatan dan pengusahaan prasarana dan perkeretaapian, pengusahaan bisnis, properti secara profesional, serta pengusahaan bisnis penunjang prasarana dan sarana kereta api secara efektif untuk kemanfaatan umum. Struktur organisasi produktivitas kerja manajer di PT Kereta Api Indonesia Persero. Struktur organisasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen yang diperlukan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Struktur sistem pengendalian manajemen yang terdapat pada PT Kereta Api menunjukkan batas-batas tanggung jawab yang jelas, pendelegasian wewenang dan uraian tugas, serta hubungan antara bagian-bagian yang terdapat dalam suatu organisasi. Skema organisasi tersebut merupakan salah satu syarat dari akuntansi pertanggungjawaban yang memberikan keterangan mengenai posisi yang ditempatkan oleh seseorang dalam organisasi, hubungan individu tersebut dengan anggota organisasi lain, tugas dan tanggung jawab individu, serta hubungan pelaporan yang ditaatinya.
Dari struktur organisasi tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan telah menetapkan tugas dan selanjutnya yaitu penganggaran dan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero. Anggaran membentuk manajemen di dalam perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan perusahaan. Anggaran menjadi pedoman bagi setiap aktivitas, memberi balasan tanggung jawab atas kegiatan perusahaan, dan memulai efisiensi penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dasar penyusunan anggaran PT Kereta Api terbentuk setelah mengalami suatu proses yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu melalui RKAD, Rencana Kerja dan Anggaran Dasar. PT Kereta Api setiap awal bulan selalu membuat RKAD yang dilakukan oleh setiap divisi di PT Kereta Api, di mana hal tersebut dilakukan untuk menguraikan pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan. Kemudian setiap divisi tersebut meminta NPD atau Nota Permintaan Dana kepada divisi keuangan. Selanjutnya, proses sistem pengendalian manajemen pada PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang pertama, penyusunan program atau perencanaan strategi. 2. Penyusunan anggaran. 3. Pelaksanaan. Dan keempat, evaluasi kinerja. Peranan sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan produktivitas kerja manajer di PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang pertama yaitu diperolehnya keterandalan dan integritas informasi. Sistem informasi menjadi begitu penting bagi perusahaan dalam rangka mensikapi perubahan yang serba cepat atas perubahan kondisi dan lingkungan yang ada dan meningkatnya kecanggihan sarana teknologi informasi. Yang kedua, kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pada kebijakan, rencana, dan prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku dapat dicapai melalui sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, ada melindungi aset perusahaan. Pada umumnya, pengendalian dibentuk dan diimplementasikan untuk melindungi aset perusahaan. Penggunaan kekayaan perusahaan dilakukan dengan cara sistem otorisasi yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan perusahaan yang dicatat dan dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya bila ada. Yang keempat, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Sumber daya bersifat terbatas mendorong organisasi menerapkan prinsip ekonomis dan efisiensi. Prinsip yang diterapkan bagi manajemen organisasi adalah memperoleh keluaran atau hasil yang maksimal dengan pengeluaran tertentu atau mencapai hasil tertentu dengan biaya yang minimal. Untuk kesimpulannya, PT Kereta Api Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang transportasi, satuan pengawasan internal sebagai bagian dari BUMN yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan mau tidak mau harus meningkatkan perannya, sehingga keberadaannya dapat menunjang profesionalitas BUMN. Struktur sistem pengendalian manajemen yang terdapat pada PT Kereta Api Indonesia menunjukkan batas-batas tanggung jawab yang jelas, pendelegasian wewenang dan uraian tugas serta hubungan antara bagian yang terdapat dalam suatu organisasi. Sarannya, di era bisnis digital sekarang ini, sebaiknya perusahaan dan industri dituntut untuk memiliki sistem kerja yang cepat dengan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan dan industrial tidak tertinggal dengan perkembangan dunia yang semakin modern. Begitu pula dalam pembuatan laporan, dibutuhkan pendapat dari luar berupa kritik dan saran dan membangun untuk membantu perkembangan dan perbaikan laporan penulis dan juga pembaca lain. Sek